Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sofwan. Kita jumpa lagi. Hari ini Abah Sofwan kedatangan tamu paling istimewa. Kenapa istimewa? Orangnya baik kali. Orangnya selalu menolong orang siapa saja. Kalau di lapangan, gelarnya namanya Bang Jo. Apa saja sih yang dilakukan Bang Jo? Bang Jo ini adalah seorang aktivis yang luar biasa, berani, tapi fakta. Berani berbicara tentang kota Medan, berani ketemu dengan wali kota, berani mengingatkan wali kota. Kemudian aktivis yang kerjanya suka cabut-cabut paku di pohon. Ini luar biasa, aktivis yang satu ini. Kemudian saya pernah mendengar lagi, Bang Jo ini selalu membantu orang. Tengah malam orang telepon, mau operasi butuh darah. Padahal dia harus tidur, harus istirahat, udah capek kerja. Bisanya langsung bangkit dari tempat tidur, telepon teman-teman, langsung nyari golongan darah untuk bantu orang yang membutuhkan. Inilah seorang yang luar biasa, yang ada di kota Medan, bisa menjadi panutan kita. Kerjanya nyata, fakta. Selalu berjalan keliling kota Medan, mencari lokasi-lokasi yang bermasalah, terutama orang-orang yang butuh bantuan. Beliau ini punya teman yang di Medan ini cukup luar biasa. Mereka ini ada grupnya, nanti kita tanyakan. Oke Bang Jo, selamat sore ya. Selamat sore. Pertama saya bangga, Bang Jo sudah hadir di sini. Kemudian yang kedua, ini tema kita tentang masalah yang kejadian di Kuala Namu. Tapi yang hebatnya hari ini, kostum kita. Kapal Nanggala 402 bermasalah di Pulau Bali. Kemudian terjadi musibah di Pulau Bali. Saya menyesuaikan pakai udeng. Ini udengnya dari Bali. Ya, jadi udeng dari Bali, bajunya kapal selam Nanggala, kejadiannya di Bali, berarti kita padukan jadi satu. Terima kasih Bang Jo sudah datang kemari. Jadi ingin saya tanyakan, akhir-akhir ini kegiatan apa aja? Saya belakangan ini lebih aktif cari darah ya. Untuk anak-anak kanker. Kebetulan ya kondisi pandemi ini kan darah agak susah ya, agak susah. Kegiatan-kegiatan donor darah juga agak berkurang. Jadi otomatis stok darah di PMI, di rumah sakit sering kehabisan. Sedangkan kebutuhan itu naik terus, naik terus. Jadi ya aktifnya di situ juga. Bantu lansia-lansia lah ya, untuk mereka bisa segera divaksin, karena kita ketahui juga tidak semua orang itu fasih dengan yang namanya handphone ya, dengan aplikasi, dengan yang namanya online. Karena vaksinasi juga harus daftar online kan. Jadi bagi yang lansia, yang keluarganya mungkin anak-anaknya juga tidak terlalu fasih dengan ini, ya kita bantu. Jadi ada juga lansia yang kesulitan menemukan tempat vaksin yang ada, antrian kan cukup panjang ya. Jadi kita carilah vaskes-vaskes terdekat yang bisa kita hubungi, yang kita bisa daftarkan supaya mereka bisa cepat mendapatkan vaksin COVID. Vaksin COVID ya? Ya. Tadi kalau mengenai darah, saya coba akan bantu nanti di komunitas. Ya, saya ada di beberapa komunitas teman-teman. Nanti coba saya hubungin ya teman-teman komunitas, mungkin bisalah membuat stok bank darah. Ya, kemudian mungkin bisa kerjasama dengan TNI dan Polri. TNI Polri juga banyak yang donor, itu bisa. Iya, itu sering juga dilakukan. Cuma ya itu di lapangan sering juga kurang ya, karena permintaan itu naik terus. Iya ya. Naik terus. Nanti kita buat stok, nanti kita bicara habis kegiatan ini. Kemudian saya mau tanya Bang Jo, kejadian yang baru-baru ini muncul di pemberitaan media televisi, koran, media sosial, semua membicarakan tentang adanya rapid test palsu yang dipakai ulang. Ini kalau saya bilang ini sangat memalukan Sumatera Utara, sangat memalukan Indonesia. Apa tanggapan Bang Jo terhadap kejadian ini? Kalau bagi saya, kalau benar orang itu bersalah, sebenarnya ini termasuk kejahatan kemanusiaan ya. Kejahatan kemanusiaan. Ya. Kalau menurut saya itu pantas dihukum mati sih. Hukum mati ya? Dihukum mati, karena ini adalah pandemi. Bang Jo bilang tadi kalau salah. Ya. Kalau tidak salah tidak mungkin ditahan polisi, berarti dia sudah salah. Ya. Bagaimana kira-kira ini? Tapi kan ini namanya
proses pengadilan kan ada satu proses ya, selama mereka masih belum dinyatakan bersalah oleh persidangan, kita tetap praduga tak bersalah. Tapi kita dengan tunggu catatan keputusan pengadilan nanti. Ya, dengan catatan kalau memang betul itu yang mereka lakukan itu betul-betul kejahatan kemanusiaan. Karena ini ada situasi pandemi. Yang mereka lakukan itu membuat situasi pandemi itu menjadi lebih buruk, sedangkan seluruh dunia termasuk pemerintah kita sedang mati-matian berupaya supaya pandemi itu mereda. Karena pandemi ini menyebabkan seluruh sendi kehidupan kita jadi rusak. Jadi kalau sekarang ini pandemi lagi meningkat atau menurun? Menurun sih, karena vaksinasi sudah banyak ya, jadi otomatis pasti ada penurunan. Dan kita harapkan penurunan itu berjalan terus dengan dukungan-dukungan kita, tak prokes, ya vaksinasi terus dilakukan. Dan jangan ada lagi yang seperti ini. Masa sih orang mau rapid, alat rapid itu recycle? Memangnya alat rapid itu penting sekali? Ya penting sih, karena dengan alat seperti itu, alat antigen ya, ya termasuk rapid lah, itu kan uji cepat ya. Itu kan deteksi awal bahwa seseorang itu terkena COVID atau tidak. Sebenarnya kena COVID itu kan bukan hal yang memalukan atau hal yang betul-betul kita katakanlah dunia berakhir, kan tidak. COVID itu bisa sembuh. Jadi kalau orang terdeteksi COVID, segeralah dia isolasi. Isolasi dua hal, satu dia menyembuhkan diri sendiri, kedua adalah dia tidak menulari orang lain. Berarti masalah COVID ini mengerikan sebenarnya. Ya mengerikan, karena sedunia kan terkena ya efeknya ya. Kalau ini memang mengerikan ya, yang timbul pertanyaan di saya, pada saat orang dilakukan tes, ya rapid test, mungkin pakai alat stick dan lain sebagainya, ini limbahnya dibuang kemana? Ya itu limbahnya memang ada tempat khusus ya. Biasanya sih saya kurang paham juga ya, dari pihak medis lebih paham. Sepertinya kalau saya tidak salah ya, itu harus dibakar. Harus dibakar ya. Sekarang begini, ini adalah suatu masalah besar ya, masalah COVID ini yang memang diantisipasi pemerintah jangan sampai menular kemana-mana. Jika alat tes ini tidak dijaga dengan baik, kemudian alat yang habis dipakai dibuang sembarangan, ini akan timbul masalah besar. Benar. Nah, kenapalah alat tes ini tidak didata? Dalam arti kata, alat tes masuk ke satu tempat, jumlahnya 1000, dipakai 500. Setelah dipakai 500, itu limbahnya kemana? Ada nggak berita acaranya? Di mana dimusnahkan? Ada nggak dokumen fotonya? Ini harus ada kalau ini dianggap serius. Kalau ini memang dianggap perlu. Benar. Tetapi ini tidak ada catatan khusus tentang itu. Orang bisa saja buat tes di mana-mana, tapi tidak pernah dikontrol. Limbahnya diapakan? Seorang polisi, seorang jaksa melakukan penangkapan narkoba. Mereka membakar barang bukti, ya. Dalam arti kata, dibakar, kemudian dibuat berita acaranya, disaksikan, difoto. Inilah pemusnahan barang bukti, itu ada data lengkapnya. Tapi bagaimana dengan alat tes ini? Jadi bisa dibuang di mana-mana. Kenapa tidak ada keseriusan? Tidak ada perhatian khusus tentang ini. Jika ini ada perhatian khusus, minimal alat bekas rapid test tadi, alat mungkin bekas stick tadi yang dicolokkan ke hidung, itu dihitung. Berapa jumlahnya dipakai. Kemudian pada saat dimusnahkan, dibuat berita acara pemusnahannya, agar terkontrol. Jika tidak, ini dibuang sembarangan, ini membahayakan bagi masyarakat. Setuju. Nah, jadi ini perlu jadi perhatian pemerintah, ini perlu. Jadi Abah Safwan mengharapkan pemerintah serius dalam menangani ini. Masa ada yang bilang, salah satu pejabat mengatakan, rapid test yang ada di Kuala Namu tidak punya izin. Kalau nggak punya izin, kenapa nggak ditertibkan? Jadi bagaimana orang yang mengeluarkan izin? Hanya mengeluarkan, tapi tidak pernah mengontrol. Ini nggak benar. Jadi kasihan ya masyarakat Indonesia ini, khususnya Sumatera Utara, Kota Medan ini, ingin terbebas dari COVID. Tapi kalau orang-orang medis sembarangan dalam pemusnahan limbah-limbah COVID tadi ini akan berbahaya bagi masyarakat. Jadi bisa dikatakan kita berharap pemerintah serius dalam hal manajemen. Betul, pengontrolan titik-titik masuk ke tempat kita, bandara atau di perbatasan yang dilakukan pengetesan ya, rapid test atau apa, tes cepat
untuk mencegah penularan masuk ke wilayah kita. Betul. Jadi manajemen kontrolnya itu harus betul-betul. Nah, karena yang nggak terpikiran kita ternyata terpikiran oleh orang-orang yang berniat jahat. Kalau Nah, saya ini. berpikir begini ya, kalau ini memang serius dan tes COVID ini dianggap potensi untuk mencegah itu, ada nggak kebijakan pemerintah mengontrol siapa-siapa yang mengeluarkan tes COVID, apakah rumah sakit atau mungkin lembaga swasta dan lain sebagainya, ini dikontrol nggak? Alat tes apa yang dia gunakan, merek apa? Jadi kita mesti tahu masyarakat tidak terkecoh. Yang kita khawatirkan terjadi ini di Kuala Namu, ini baru ketemu. Kita belum tahu tempat yang lain. Saya berharap ya, ini minimal adalah perhatian pemerintah untuk mendatangi, mengecek. Ya, oh di sini ada alat rapid test, dikontrol menggunakan alat apa, mesinnya apa, pembacanya apa. Jangan sampai hanya tes-tes saja, akhirnya jual surat. Ini yang kita khawatirkan. Nah, ini juga kejahatan manusia sih kalau menurut saya. Karena surat-surat seperti itu kan tidak boleh diperjualbelikan kan. Ya, kita khawatir aja. Kita harus fair ya. Seperti tadi saya katakan, COVID itu bukan akhir dari segalanya. COVID itu bisa sembuh. Betul. Jadi kalau orang yang terdata itu yang diharapkan adalah dua hal saja. Dia sembuh dan dia tidak menulari orang lain. Jadi untuk apa sih kita menjual surat-surat seperti itu? Yaitu orang yang sudah positif tapi ya udah dikasih surat yang negatif. Jadi intinya kejahatan yang dilakukan di Kuala Namu ini wajib dihukum berat. Harus kalau terbukti bersalah harus dan ya? itu tidak boleh lagi terjadi. Untuk apa kita capek menurunkan tensi pandemi dengan semua orang kerja? Ini kan semua orang kerja Iya, ya. betul, betul. Dari pihak polisi, TNI, sampai kecamatan, sampai kelurahan, semua juga bekerja. P3SU saya lihat setiap hari juga melakukan kerja mereka untuk mencegah disinfektan segala macam. Nah, ini dengan biaya begitu besar ya. Tapi yang semprot-semprot udah mulai kurang sekarang ya? Ya mungkin, tapi saya lihat tidak lah, masih ada masih kok. juga ya? Masih ada kok, saya lihat di tempat kita masih selalu rutin dilakukan ada. Nah itu kan sebenarnya upaya mencegah saja, salah satu upaya mencegah, masih banyak sih prokes dan lain-lain. Tapi, nah inilah kerja semua orang yang begitu capek, jangan gara-gara 2-3 orang demi kantong pribadi, yang uangnya tidak halal itu membuat rusak semuanya. Iya kan? Dengan orang yang masuk, entah dia positif nggak positif, dikasih yang bekas. Kalau seandainya orangnya sehat, dikasih yang bekas, ternyata ada virusnya masuk ke hidung, apa bukan dia yang kena Jadi jadinya? tetap harus jaga jarak ya, tetap menggunakan masker. Iya, itu tetap harus. Jadi titik-titik pengecekan itu betul-betul harus dikontrol. Oke, baik sahabat Abah Safwan, sudah jelas Bang Jo mengatakan peraturan boleh dibuat, harus ditegakkan, tegas dan konsekuen. Itulah pesan-pesan Bang Jo untuk pimpinan Wali Kota Medan. Demikian sahabat Abah Safwan, kita ketemu di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.